Shalom, selamat malam para jemaat kul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita datang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati roti dan air anggur kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita mau tinggikan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Biar di tahun paradigma yang baru ini kita mau selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kita terus mau berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita meninggikan Tuhan, Dia akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat kul yang ada, sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lalu percaya kepada Tuhan. Lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah lewat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan buat kami,
membawa kami terus untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar lawatan-Mu itu terjadi atas setiap kami, jemaat-jemaat-Ku yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Katakan banyaklah yang Kau buat. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Kami mau bersyukur. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus
sembah Kau Yesus selamanya. Berfirmanlah buat kami malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Cool Online GBI Rayun 17. Saya percaya kita semua sekarang tetap dalam keadaan yang tetap semangat, dalam keadaan yang baik. Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Amin. Oke, sebelum kita mulai Cool Online ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Abah, terima kasih untuk kesempatan kami kembali berkumpul dalam Cool Online GBI Rayun 17. Kami percaya walaupun secara online tapi hadirat-Mu selalu ada buat kami untuk setiap yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hadirat-Mu ada memenuhi, membimbing dan memberikan tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau supaya kami bisa menangkap, mengerti, bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah segalanya Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau sampaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rancangan Tuhan. Ya. Kenapa kita mau belajar tentang rancangan Tuhan? Karena semakin saya dekat sama Tuhan, semakin saya menemukan bahwa rancangan Tuhan itu kadang-kadang berbeda sama rancangan kita. Semakin dekat sama Tuhan, saya semakin menyadarin bahwa ternyata rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu, kita merancangkan sesuatu yang menurut kita sudah yang terbaik, ternyata bukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita seolah-olah terperangkap dengan rencana kita sendiri. Kita berputar-putar dengan rancangan kita sendiri dan kita tidak menemukan hal-hal yang baik di situ. Nah, makanya kita mau ketemukan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, saya beri judul Cool Online hari ini adalah God's plan is always a good plan. But a good plan it might be or might not be a good plan, a God plan. Ya, saya kasih sederhananya aja. Rencana Tuhan itu pasti adalah rancangan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang sewaktu kita menjalani rancangan Tuhan itu kita sedang merasakan, kok begini ya Tuhan? Kok rancangan Tuhan kayaknya nggak baik ya? Kok nggak enak ya buat saya ya? Tapi sampai pada satu titik kita akan merasakan, kita akan baru sadar. Ternyata puji Tuhan, terima kasih Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Sampai pada titik itu kita akan sadar bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita. Dan terkadang rencana atau rancangan terbaik yang kita buat, terbaik yang kita susun, semakin berjalan waktu, kita akan menemukan bahwa rancangan terbaik yang kita susun adalah bukan rancangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan berarti bukan rancangan terbaik juga buat kita. Ya. Saudara mungkin pernah ngalamin itu, saya sendiri pernah mengalami itu. Dan hari-hari terakhir saya semakin merasakan bahwa apa yang saya rencanakan, apa yang saya rancangkan, bahkan udah sepakat sama istri, ketika kami sudah menjalaninya, kami merasa seperti sebuah rutinitas, hanya berputar-putar saja di situ dan tidak menemukan hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita, ternyata Tuhan itu baik. Ternyata ini tuh rancangan Tuhan dalam hidup kami. Semakin cepat kita menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita, semakin cepat juga jawaban-jawaban doa kita akan terkabul. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti rancangan yang terbaiklah yang terjadi. Amin. Yesaya 55 ayat 8-9. Ini ayat yang udah sering sekali kita dengar. Bahkan saya percaya banyak yang hafal tentang ayat ini. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Itu berarti kan jauh banget. Beda banget rancangannya Tuhan sama rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Berarti jauh banget bedanya rancangan Tuhan yang terbaik itu dengan rancangan terbaiknya kita. Itu jauh berbeda. Ya. Nah, apa yang kita alamin saat ini? Saya pernah ngalamin. Sampai saya merasa seperti berputar-putar saja. Sampai hidup hanya menjadi sebuah rutinitas. Kerja, ya tetap kerja. Minggu ke gereja. Kamis ikut kul. Ada seminar, ada kegiatan gereja selalu ikut. Sampai suatu saat saya merasa itu sebuah rutinitas. Bukan lagi sesuatu yang timbul dalam hati, yang mau kita ikutin, yang mau kita pelajarin, yang mau kita dapat. Itu bukan lagi sesuatu yang keluar dari hati, tapi menjadi sebuah rutinitas. Dan itu berbahaya tuh. Itu berbahaya. Karena itu akan membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Kita tidak menyadarin apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia. Ya. Ketika kita menjalani kehidupan dan tidak tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan atau rencana kita yang sedang kita jalanin, kita sedang dalam salah arah. Ya. Contohnya begini deh. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita menjalani kehidupan menjadi sebuah rutinitas yang kelihatannya baik-baik saja hidup kita, tapi kehilangan damai sejahtera, itu sebuah tanda tanya. Apakah kita sedang dalam rancangan kita atau sedang dalam rancangannya Tuhan? Kalau saudara sudah mulai kehilangan damai sejahtera, malah dikhawatirkan sudah mulai dalam ketakutan, berarti kita sedang dalam jalan yang salah. Walaupun sebenarnya kehidupan kita sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya rutinitas biasa saja. Tapi kalau sudah mulai kehilangan damai sejahtera, kita perlu bertanya, apakah saya hidup dalam rancangan Tuhan atau dalam rancangan saya? Ya. Saya kasih contoh begini nih. Saya sendiri pernah mengalami. Saya sama istri udah merencanakan, udah sepakat waktu itu 15 tahun yang lalu. Kita sudah atur segala sesuatunya demikian rupa sehingga menurut kami itu adalah rancangan terbaiknya kami. Saya 5 saudara. Anak pertama, kedua, ketiga perempuan, anak keempat dan anak kelima itu laki-laki. Saya anak kelima. Nah, papa saya itu punya usaha ekspedisi kapal laut dari Surabaya ke Samarinda. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi papa saya udah rencanakan usaha dia akan diwariskan ke dua anaknya yang cowok. Anak nomor 4 dan anak nomor 5, saya dan kakak saya yang cowok. Saya udah dibilang saya akan ditempatkan di Surabaya dan kakak saya akan ditempatkan di Samarinda. Gitu ya. Surabaya itu tempat orang ngirim barang, kemudian barang itu dikirim melalui kapal laut, kontainer, sampai di Samarinda ada yang ngurusin untuk kirim ke toko-toko yang pesen barang di Surabaya. Nah, sudah diatur sedemikian rupa sama papa saya. Sampai 15 tahun yang lalu, papa saya udah kembali ke rumah Tuhan. Tapi sebelum kejadian itu, kakak saya udah ngambil keputusan yang tadinya kerja di Surabaya, akhirnya dia udah mulai ngambil usahanya papa yang di Surabaya duluan. Padahal saya yang direncanakan di Surabaya. Ya udah nggak apa-apa, saya pikir begitu. Akhirnya saya diputuskan yang di Samarinda. Sementara saya juga udah mulai berusaha di Lampung. Dan usaha saya puji Tuhan berjalan dengan baik gitu ya. Kami atur segala demikian rupa dengan istri, tetap memenuhi amanah orang tua. Saya setujuin untuk pulang ke Samarinda. Akhirnya saya sama istri pulang ke Samarinda. Tapi ketika ngomong sama kakak yang pertama, bahwa kami udah siap pulang ke Samarinda untuk melanjutkan usahanya papa. Tapi di luar perkiraan kami. Apa yang sudah kami rencanakan sedemikian rupa, kami mau tetap usaha yang di Lampung tetap kami jalankan. Pelanggan-pelanggan kami yang setia, yang pembayarannya baik, yang bagus, cepat, tepat, kami tetap pertahankan. Kami pikir dengan pegawai kami bisa tetap berusaha di Lampung, hasilnya akan tetap kami dapat.
Kemudian di Samarinda saya tetap lanjutkan usahanya papa. Jadi saya pikir kita bakal punya 2 penghasilan di Lampung dan di Samarinda. Semua sudah kami rencanakan, baik sekali. Kelihatan rencana kami itu adalah rencana yang baik. Dapat 2 penghasilan. Sampai di Samarinda ternyata reaksinya kakak saya beda. Yang tadinya kami dipaksa-paksa pulang sama mama, sama kakak tertua. Sampai di Samarinda dia bilang, ngapain kamu pulang? Saya bilang kan kita disuruh pulang untuk ngurusin usaha papa. Enggak, saya udah berhenti kerja. Tadinya kakak tertua saya itu kerja. Sekarang saya ngurus usaha papa di sini. Nah, terus saya gimana? Saya bilang gitu kan. Karena saya bilang saya udah terlanjur mau tutup toko di Lampung. Ya udah nggak apa-apa kamu bantu di sini. Saya kasih kamu sebulan 5 juta buat gaji kamu. Saya waktu dengar 5 juta kaget. 5 juta itu 1/6 penghasilan saya di Lampung waktu itu. 1/6-nya. Kamu makan ikut aja di rumah papa. Uang sekolahnya anak gimana? Uang sekolah kamu bayar sendiri kan, kamu bayar dapat gaji 5 juta. Saya mulai berpikir gitu. Bukan tentang gajinya sebenarnya yang saya pikir. Tapi kelihatan banget bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia utarakan, dia bicarakan dengan saya, itu kelihatan banget kalau dia enggak kepengen saya pulang. Seolah itu usaha karena dia anak tertua harusnya dia yang pegang. Jadi kami seolah-olah ditolak untuk pulang. Ditolak untuk megang usahanya papa. Nah, apa yang sudah kami rencanakan, yang kelihatan semuanya itu perfect, semuanya itu baik. Saya bahkan bisa punya 2 penghasilan dari Lampung dan dari Samarinda. Ternyata semuanya hancur. Apa yang kita rencanakan yang menurut kita yang terbaik, belum tentu itu rencana Tuhan. Yang menurut kita terbaik, belum tentu rencananya Tuhan. Kami pulang ke Lampung. Tapi tentu saja udah mulai goyah. Karena kami maksudnya baik hati ketika kami mau tutup toko itu. Kami sudah bilang sama langganan kami bahwa saya mau pindah ke Samarinda. Nanti bapak ngambil barang ini, kalau barang ini murahnya di toko ini. Saya kenalkan bapak ya. Barang ini murahnya di toko ini, saya kenalkan bapak ya. Jadi beberapa pelanggan saya sudah saya alihkan ke toko-toko lain saingan saya. Karena baik hati, saya limpahkan pelanggan saya ke saingan-saingan saya. Karena saya pikirkan saya mau tutup itu toko. Kecuali pelanggan-pelanggan yang baik, yang hotel-hotel yang pembayarannya bagus, yang selama ini ngorder itu gak pernah ke toko. Mereka hanya telepon, minta kirim barang, pembayarannya sebulan kemudian dan mereka transfer gitu. Hanya pelanggan-pelanggan itu yang saya pertahankan gitu. Nah, segalanya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ketika kami pulang ke Lampung, ternyata pelanggan-pelanggan yang sudah kami kenalkan ke toko A, toko B, beberapa memang udah gak mau lagi kembali kepada kita. Jadi usaha kami mulai goyang. Usaha kami goyang, tapi saya sadar sebenarnya goyang bukan karena kami perkenalkan dia ke toko A, perkenalkan dia ke toko B. Bukan. Tapi karena hati kami waktu itu sakit. Kami merasa dijolimin, kami merasa dibuang, kami merasa tidak diharapkan sama saudara kami, kakak tertua. Hati kami sakit, 2 tahun kami alamin itu. Ketika hati kami sakit, usaha kami hancur. Tapi di balik itu semua, ketika usaha kami hancur, ekonomi kami hancur, kami mulai lagi cari Tuhan. Kami mulai rajin ikut ibadah sana, ikut ibadah sini. Waktu itu saya belum ke GBI Malayati, belum. Saya masih cari gereja A, gereja B, pindah sana, pindah sini sampai ke Jakarta. Kami cari gereja mana yang cocok buat kami. Sampai akhirnya kami temukan GBI Malayati dan kami bertumbuh di sini. Kami mulai ikut KUL, kami mulai ikut KOM, mulai ikut seminar-seminar. Kami rajin ibadah dan pelan-pelan hati kami dipulihkan. Kami mulai mengerti bahwa semakin kami sakit hati, semakin kami hancur. Maka mulailah kami berubah untuk memaafkan, untuk menerima kenapa kami diperlakukan seperti itu. Dan di saat kami mulai bisa menerima keadaan, di saat kami mulai memaafkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, satu persatu masalah kami diperbaikin. Memang sampai sekarang ekonomi kami belum bisa sebaik seperti dulu. Tapi satu hal,
yang jauh lebih berharga yang kami terima. Apa itu? Damai sejahtera. Wow, damai sejahtera itu nilainya jauh lebih besar daripada materi yang selama ini kami kejar. Dunia yang selama ini kami kejar itu jauh berbeda. Semakin hari semakin kesini kami merasakan ikut Tuhan. Itu kami merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Hubungan saya sama istri semakin hari semakin baik. Hubungan kami dengan anak-anak semakin hari semakin baik. Keluarga kami dipenuhi rasa damai sejahtera. Dan itu hal terbaik yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Saya gak tahu seperti apa yang saudara alamin saat-saat ini. Apakah saudara pernah merasakan seperti yang saya rasakan? Seperti menjalani rutinitas yang hanya berputar-putar. Padahal Tuhan menjanjikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Oh iya Pak, saya sih belum merasakan jadi kepala. Tapi saya juga gak merasakan jadi ekor. Cuman saya merasakan hidup saya itu sepertinya harus bekerja keras. Mungkin lebih tepatnya saya merasa saya seperti jadi sayap Pak. Bukan kepala, bukan ekor, tapi sayap. Yang harus berkepak terus. Ketika saya gak berkepak, gak bekerja keras, saya jatuh Pak. Mungkin itu yang saudara rasakan. Harus bekerja keras. Kalau gak bekerja keras, saya akan jatuh. Timbul apa? Ketakutan. Padahal 2 Timotius 1 ayat 7 bilang ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Iya. Itu yang Tuhan berikan. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Kalau kita sudah menjalani hari-hari kehidupan kita dan mulai kehilangan damai sejahtera, tapi timbul ketakutan, saudara perlu bertanya, saudara sedang berjalan dalam rancangan Tuhan atau bukan? Saya sudah pernah ngalamin itu. Gak enak. Kalau bukan dalam rancangan Tuhan itu gak enak. Kita dirudung sama ketakutan. Ketika tidak bekerja keras kita takut jatuh. Hanya seperti sayap yang harus terus mengepak keras. Tapi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, segala sesuatunya itu pasti baik. Karena dia merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Karena dia menjanjikan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau cuma harapan ngapain Pak? Oh no. Tuhan bilang Tuhan merencanakan damai sejahtera. Berarti harapan-harapan itu pasti terwujud. Pasti tercapai. Karena damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Apa yang menjadi harapan-harapan saudara? Doa-doa saudara yang selama ini belum terjawab. Mari ikutin rancangan Tuhan. Berjalan dalam rancangan Tuhan. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka damai sejahtera itu pasti kita dapat. Artinya harapan-harapan kita pasti terwujud. Doa-doa kita pasti terjawab. Karena itu janji Tuhan. Karena itu rancangan Dia dalam hidup kita yang percaya sama Dia. Damai sejahtera. Kalau hari-hari ini kita belum merasakan damai sejahtera, yuk mari. Perbanyak saat teduh. Saat-saat intim sama Tuhan. Baca Alkitab. Dari situ kita akan menemukan banyak sekali bahasa-bahasanya Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita akan bisa menemukan jawaban demi jawaban. Kenapa hidup saya hanya begini-begini saja. Seperti berputar-putar dan seperti gak ada tujuan gitu. Padahal bersama dengan Tuhan pasti ada maksud. Pasti ada tujuannya hidup kita. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Saya ambil Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Wow. Ayat ini luar biasa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa?
Karena dunia ini semakin hari bukan semakin baik. Dunia ini suratnya Paulus ya di Roma. Udah dibilang dari dulu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena dunia itu mengenal balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus mengajarkan kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dunia semakin maju. Bukan lagi balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kamu bisa jahat sama saya bisa lebih jahat lagi dari kamu. Itu yang diajarkan dunia. Tapi Alkitab, Yesus masih tetap ngajarin kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dunia berjalan lagi semakin tahun. Bukan lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan lagi kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dengan kamu. Tapi kamu baik sama saya bisa jahat sama kamu. Itu dunia. Orang baik dicari kelemahannya supaya bisa dijahatin. Itu dunia. Tapi Alkitab, Yesus masih tetap mengajarkan kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana kita bisa berubah menjadi budi? Berubah pembaharuan budi kita, akal pikiran kita, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Karena kalau kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak kita akan menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita bisa menentukan langkah-langkah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Filipi 4 ayat 8 bilang ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua, yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita perbaharui akal budi kita. Perbaharui pikiran-pikiran kita. Buang segala pikiran negatif yang menimbulkan ketakutan buat kita. Saudara refleksi deh, pikirkan deh. Apa yang menjadi ketakutan saudara selama ini? 90% apa yang saudara takutkan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi ketika saudara takut saja, saudara sudah kehilangan damai sejahtera. Bukan hanya itu, ketika saudara takut saja, suasana hati udah jadi gak enak. Anak datang baru pulang sekolah kita udah ngomel-ngomel. Suami pulang kerja, kita bisa uring-uringan ngomel-ngomel. Istri baru selesai masak, suami bisa cari-cari masalah. Ketika ketakutan itu muncul, akan banyak masalah yang muncul. Walaupun sebenarnya ketakutan yang kita takutkan itu belum benar-benar terjadi. Bahkan survei membuktikan 90% apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Hanya saja ketika kita sedang dalam ketakutan, banyak hal jelek yang akan terjadi dalam hidup kita. Mayo, ganti pikiran-pikiran negatif kita menjadi pikiran-pikiran positif yang membangun. Tadi dikatakan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Think positive and positive thing will happen. Pikirkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang positif itu akan terjadi. Amin. Amin. Yuk, kita berubah menjadi lebih baik. Mulai dari hal kecil saja. Mulailah berubah mindset kita, pikiran kita dari yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Supaya kita menjadi orang-orang yang semangat dan orang yang berpositif. Ya, saya ada satu buah video. Mari kita saksikan dulu video ini sebentar. Silakan. Saat ditanya mana yang lebih sering kita rasakan, gelisah atau bahagia? Kebanyakan orang mengatakan gelisah. Kenapa gelisah?
karena kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Ada satu cerita yang menarik. Ada orang yang sangat kaya, dia punya apapun yang dia mau, hartanya sangat banyak, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Tetapi yang menarik, hatinya gelisah terus. Sedangkan dia punya seorang tukang kebun itu selalu nampak sangat bahagia. Kemudian orang kaya ini pun bertanya kepada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, Anda terkena jebakan 99. Apa maksudnya? Sahabatnya berkata, Anda pulang ke rumah Anda sekarang, ambil uang Anda 99 juta, masukkan ke dalam tas, dan di luar tasnya tulis angkanya 100 juta. Suruh anak buah Anda mengantarkan uang itu kepada tukang kebun. Ketika tukang kebun menerima uang tersebut, betapa bahagianya dia. Kemudian si tukang kebun itu pun mulai menghitung. Ternyata jumlahnya 99 juta. Padahal di luar tasnya angkanya 100 juta. Dia hitung ulang, jumlahnya pun tetap tidak berubah. Dia mulai berpikir, oh jangan-jangan jatuh di jalan. Dia mencari jalan, ternyata tidak berjumpa, tidak ketemu. Dia pun mulai berpikir, oh jangan-jangan dia ambil oleh orang yang mengantar. Semenjak itu, hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang. Besoknya dia berangkat ke rumah tuanya, ingin mengucapkan terima kasih, tapi dalam keadaan wajah yang tidak lagi bahagia seperti biasanya. Orang kaya itu pun sadar, oh ternyata itu yang dimaksud jebakan 99. Apa artinya? 1 juta dibandingkan dengan 99 juta. Lebih banyak yang mana? Bukankah 99 juta? Tapi mana yang lebih difikirkan oleh si tukang kebun itu? Ternyata yang 1 juta, yang sedikit. Boleh jadi ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih suka memikirkan yang sedikit, melupakan yang banyak. Apa yang banyak? Nikmat sehat yang diberikan oleh Tuhan sering kita lupakan. Padahal buat apa kita punya uang banyak, harta berlimpah, kalau kita tidak sehat dan tidak bisa menikmatinya? Sahabatku, mudah-mudahan kisah ini memberikan arti yang mendalam untuk kita, agar kita bisa terus bahagia dengan cara bersyukur dan tidak terkena jebakan 99. Semoga bermanfaat. Salam semangat bermanfaat. Oke. Ya. Kita udah sama-sama menyaksikan video tadi. Ya. Judulnya Jebakan 99. Sebenarnya video yang pendek, yang mungkin tidak terlalu wah videonya. Tapi saudara saksikan tadi. Orang yang tadinya begitu bahagia, hanya seorang tukang kebun yang selalu berseri-seri mukanya, dibandingkan dengan seorang yang kaya, tuannya yang kaya, yang selalu gelisah. Tapi ketika si tukang kebun itu dikasih uang 99 juta, yang ditulis di depannya 100 juta, yang dicari adalah yang 1 jutanya. Dia tidak bersyukur dengan 99 jutanya. Dan itu membuat kebahagiaannya dia berubah menjadi murung. Ada berapa banyak dari kita yang mengalami hal seperti dalam video ini? Iya. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Orang sakit itu biayanya mahal banget. Mahal banget. Kalau saudara dengar kesaksian saya di Cool Online bulan Oktober waktu saya jatuh dan ini pecah di atas 100 juta. Kesehatan itu mahal. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita. Jangan lagi pikirkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Jangan lagi memikirkan apa rancangan-rancangan kita yang belum sempat kita kerjakan. Jangan lagi berpikir bagaimana saya harus cuan ini, untung besar, menghasilkan ini. Jangan lagi saudara berpikir tentang dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. No. Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Tidak berbicara tentang dunia. Tidak berbicara tentang uang dan uang. No. Uang itu bagi Tuhan mudah kasih ke kita. Lakukan bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjalankan rancangan yang sudah siapkan buat kita. Maka berkat Dia akan berikan buat kita. Berkat. Yuk, mari kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik. Rancangan yang terbaik menurut kita belum tentu adalah rancangan yang Tuhan. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita. Hurana makasih kera-kera ramakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami, membuat kami kembali kepada jalan yang benar, supaya kami sadar, supaya kami mau hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Karena hari ini kami belajar bahwa rancangan-Mu adalah pasti rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Maafkan kadang kami masih merasa bahwa rancangan itu belum yang terbaik. Mampukan kami sampai pada titik kami sadar bahwa rancangan-Mu itu adalah yang rancangan terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka terus pikiran kami, beri kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, pengetahuan-Mu, supaya kami bisa menentukan, memutuskan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, yang sesuai yang Kau rancangkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, selama-lamanya yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa melakukan transfer melalui QRIS yang sudah tertera di layar saudara. Yang kedua, saudara bisa melakukan transfer e-banking. Ada nomor-nomor rekening yang juga tertera di layar saudara. Yang ketiga, saudara bisa masukkan uang persembahan saudara dalam sebuah amplop. Kemudian saudara bisa bawa amplop tersebut dalam gereja dan memasukkan amplop tersebut dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa dan bersekutu, mengucap syukur di dalam nama Yesus karena begitu baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Apapun juga yang anak-anak perbuat, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga meminta berkat yang terbaik dari Engkau. Kami arahkan tangan kami dan hati kami kepada Sang Sumber Berkat Allah Bapa di surga. Saudara terkasih yang sayang dicintai oleh Bapa di surga, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga melalui Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus dan perantaran manis melalui Roh Kudus, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemudahan dan berkat kelancaran menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.